Jadi yang pertama dengan metode visual, ya, dengan metode visual. Ngerti apa maksudnya? Maksudnya apa? Dilihat dengan mata telanjang, dengan mata, dengan apa? Dengan rasa. Jadi tanpa pengukuran kita sudah bisa menyimpulkan bahwa komponen ini loh, ini memang rusak, komponen ini loh memang harus diperbaiki, komponen ini loh yang hilang. Mungkin tidak hilang, mungkin ketika Anda melakukan apa itu perbaikan, ya itu metik dan sebagainya itu kemungkinan hilang, ya. Kalau atau karena sesuatu hal yang Anda tidak tahu apa sebabnya, karena pecah dan sebagainya sehingga hilang, ya, hancur di dalam begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya harus dicari, harus diganti, harus diganti, harus dibelikan, diperbaiki tidak usah diperbaiki, dibelikan saja, ya. Jadi itu namanya secara visual sudah bisa menyimpulkan, oh ini memang harusnya diganti, benar ya. Nah, apa saja? Misalnya, ya mungkin, snap ring, ya snap ring ini secara visual saja tidak perlu diukur, dan keberadaannya penting harus ada karena dia untuk mengunci, misalkan gigi supaya tidak geser, gigi sepeda kan perlu dikunci dengan snap ring toh supaya tidak geser. Nah, makanya tidak boleh hilang, kadang-kadang kita sembrono terus hilang. Banyak ini hampir semua anunya snap ringnya hilang karena barangnya cilik begitu. Ketika Anda melakukan pembongkaran meletik terus hilang, ya hilang, akhirnya disuruh balik hilang kok, ya kan begitu. Itu secara visual. Terus kemudian apalagi ya, laker. Nah, laker ketika Anda putar-putar itu kita masuknya sebagai visual saja. Kita putar-putar itu rada oling begitu ya, karena pecah steel ballnya pecah, akhirnya kan suaranya kotak-kotak mono atau rada seret ngono kan. Ya sebagainya. Dan itu juga tidak perlu diukur. Dan tidak perlu diukur kalau sudah bisa menyimpulkan bahwa ini memang harus diganti. Ya ngono. Ya kan? Itu. Terus apa nih? Gigi misalkan, gigi kecepatan. Ya, gigi kecepatan rompal ya. Patah. Nah, ngono. Ya ora tahu apa sebabnya ngono. Kita kusro ketika mau mengemudikan kendaraan ya kan. Grotak. Wah, kan dipaksa. Ora halus. Mesinnya pakai kopling tapi kita paksa untuk karena suatu hal tidak tahu, apalagi dalam berjalan atau cepat akhirnya kretek. Wah, akhirnya dipaksa toh, akhirnya pedot untune ngono kan. Ngono. Ya, akhirnya piye? Tapi tidak perlu diukur. Perlu diukur enggak? Enggak usah. Itu namanya secara visual. Jadi cukup dilihat saja sudah cukup. Anda lihat kondisinya, oh ternyata memang patah. Dan ini harus diganti. Tidak ada jalan lain kecuali diganti. Nah, ono. Ya toh? Diganti. Nah, itu secara visual. Terus apa nih? Banyak pokoknya Anda coba aja urutkan. Yang penting Anda tahu komponennya ya. Tahu komponen terus diurutnya satu-satu. Ya, mulai dari depan misalkan snap ring, kemudian gigi sepedonya gimana? Ya, punya alur dalam, masalah pondau tidak ada masalah ya sudah, tidak ada masalah. Ya, kalau itu juga tidak perlu diukur. Kemudian sinkronis gimana? Sinkronis ada masalah enggak? Kalau enggak ada masalah tidak apa-apa. Biarkan saja. Ya, kesimpulannya sudah ada masalah, enggak perlu diperbaiki, enggak rusak, ya.
oh enggak masalah. Nah, kemudian kayak steel ball kan ada steel ballnya saja nih. Steel ball biasanya nggo apa ya? Nggo batasi atau supaya bearingnya itu tidak bergeser maju mundur misalkan. Kemudian dibatasi dengan steel ball. Tahu steel ball toh? Tahu steel ball? Steel ball apa? Steel ball apa? Ayo ngacung oh. Gotri. Ya, bola baja so jenenge. Aditya. Oh, aku berjanji ya tak tepati. Ya. Aditya tak kasih tak tengeri pokoknya. Jokowatin. Ya. Jokowatin tak tengeri. Nanti aja nanya. Ya. Ya, Aditya. Nah, itu. Terus apa lagi, Ja? Apa lagi? Apa lagi sing perlu secara visual kira-kira apa meneh selain itu? Selain itu apa lagi, Ja? Selain laker apa meneh, Ja? Lek bearingnya apa hanya laker tok? Ndak ya? Roces, tahu Roces? Tahu Roces ya? Tahu Roces? Needle bearing tahu needle bearing? Needle bearing tahu? Needle bearing? Needle tahu needle? Apa tahu needle? Needle? Bahasa Inggris needle apa? Tahu needle bearing? Aditya Agung apa Dwi? Dwi. Ini dhewe roces ya, roces. Biasanya nanggone bearing sing nanggone kecepatan. Ini biasanya dilengkapi dengan apa itu bearing bantalan. Bantalannya bearing, bantalan jarum. Nah, jadi needle bearing itu bantalan jarum ya, bantalan jarum atau roces kadang-kadang mengatakan roces gitu ya. Nah itu juga cukup biasa saja nggak cukup. Jarum potongan apa ya? Potongan kawat begitu, potongan terus disusun melingkar ya, kan? Itu namanya needle bearing, bantalan jarum. Roces, ya, ya, nah itu tidak perlu diukur, pokoknya dilihat aja, ternyata merotol, jeruni atau dia tidak bisa, nah itu berarti sudah diganti aja, jadi sudah bisa disimpulkan, kan? Nah itu yang bab mengenai bantalan. Siapa mana aja? Apa mana? Nah. Mana? Ya, dan sebagainya. Silakan gula stok nanti panjang nanti ya. Ya, nanti panjang. Ya. Terus apa ya? Jadi kalau gigi kecepatan itu satu-satu dilihat gigi kecepatan. Kalau gigi kecepatan itu juga secara visual. Ya, secara visual. Nah, pemeriksaan yang itu kecepatan yang keausan. Biasanya kalau pemeriksaan dengan pengukuran itu karena keausan. Ya, karena penyebab keausan. Jadi lo ini sudah aus atau bengkok atau yang menyebabkan aksinya itu semakin panjang, semakin lebar itu gimana? Nah, seperti itu. Ya, makanya kalau yang dengan pengukuran, misalnya celah aksial. Ya, celah geser antara gigi dengan bantalan, antara gigi dengan flank. Ya, nah begitu antara gigi dengan flank. Terus apa meneh? Celah aksial antara lubangi apa? Hub strip dengan sipok. Tahu sipok ya? Sipok
tahu sih Pak? Garpu Sipok. Garpu geser. Garpu geser. Ya, yang geser apa hub strip ini mekanisme tak ada mekanisme. Nah itu enak gue nagane YouTube. Mekanisme sinkronis itu kan ini juga secara visual, ya. Itu kan di luarnya itu namanya hub strip, di dalamnya namanya clad hub, ya kan? Nah, di antara itu namanya sinkronis ya kan itu ya. Ya silakan dilihat. Nanti di YouTube ada, ya. Di YouTube ada, bukaan channelku, diloan, kau pelajari di situ. Ya. Oh, terus apa ya? Apa lagi? Nah, kemudian memeriksa output SAP. Nah, output SAP ini juga dengan pengukuran. Output SAP kebengkokan, output kebengkokan run out, ya, kemudian ketebalan flank, diameter, poros, itu namanya pengukuran. Harus dicek dengan ukur. Ya, jadi mengukur keausan poros. Ya, kebengkokannya gimana, kebengkokan run out ya, begitu dan sebagainya. Wes ya. Ada pertanyaan? Enggak sebelum saya kasih tugas? Nah, silakan dilihat dulu sekarang.